Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua. Semoga kita tetap semangat dan diberi kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada teman-teman yang baru menjalani sakit atau baru diberi cobaan untuk menjalani sakit, semoga segera diangkat penyakitnya, diberi kesembuhan dan dilancarkan ikhtiar dalam setiap usaha untuk mencari pengobatan untuk kesembuhan. Amin. Jadi pagi ini saya ingin melanjutkan dari video saya beberapa hari yang lalu tentang suntik vaksin bagi orang komorbid atau orang dengan penyakit penyerta. Jadi kemarin itu hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, kebetulan di tempat kerja kami itu kami mendapat undangan untuk melaksanakan vaksin atau untuk mendapatkan suntik vaksin di sebuah rumah sakit daerah di daerah kami. Jadi kami diharapkan datang sekitar jam 12 tengah hari untuk menjalani vaksin, dan termasuk saya karena kebetulan saya juga menjadi karyawan di salah satu instansi tersebut. Dan seperti teman-teman yang lain, kemudian saya datang untuk menghadiri undangan suntik vaksin itu. Jadi waktu itu saya memang memposisikan diri sebagai orang awam yang seperti istilahnya orang awam yang datang untuk suntik vaksin. Artinya saya ingin mengetahui prosesnya gimana, terus alurnya gimana gitu. Jadi di video ini saya terangkan, ingin saya jelaskan mungkin tahap-tahapannya ketika kita datang ke tempat suntik vaksin COVID-19. Jadi tidak semata-mata kita datang itu kemudian antri kemudian langsung disuntik ya, langsung disuntik langsung pulang, enggak. Jadi tahapannya itu yang pertama ada tahapan screening. Jadi kita mengisi form screening dulu. Saya contohkan screening yang kami terima waktu itu adalah seperti ini screening. Jadi yang pertama adalah sesuai protokol kesehatan, kita datang kemudian cuci tangan menggunakan sabun, kemudian setelah itu kita dicek suhu menggunakan termogan. Cek suhu, jika suhu kita itu lebih dari 37,5 derajat maka disuruh menunggu dulu, artinya menunggu atau duduk dulu. Nanti kemudian dicoba lagi untuk dites lagi suhunya untuk beberapa menit atau sekitar 4 jam atau 30 menit. Kemudian setelah cek suhu, kemudian kita mendaftar karena ketika cek suhu kita lolos, artinya suhu kita di bawah 37,5 derajat, berarti kan kita lolos tahap pertama ini.
tahap pertama. Kemudian kita tahap selanjutnya itu mendaftar. Untuk pendaftaran karena kita sudah ada undangan, jadi sudah ada daftar checklistnya, jadi ya sesuai prosedur administrasinya. Kita di situ ada seperti tanda tangan atau surat administrasi yang lain seperti biasa. Kemudian setelah itu kita mengantri untuk cek tekanan darah atau tensi. Tahap kedua yaitu cek tekanan darah tensi. Untuk cek tensi ini memang ada batasan atasnya ya. Batasan atasnya kalau tidak salah itu kalau tensinya lebih dari 180/105 atau berapa itu ditunda dulu. Ditunda dalam arti menunggu dulu untuk menunggu sekitar 30 menit. Silahkan jalan-jalan atau istilahnya cooling down gitu loh, cooling down, jalan-jalan di sekitar situ. Nanti setelah 30 menit kembali lagi untuk cek tensi lagi. Jika turun maka dilanjutkan tahap selanjutnya, screening selanjutnya. Kemudian kalau memang tidak turun-turun, tetap kita ikuti prosedur. Nanti yang menentukan adalah dokternya apakah bisa dilanjut atau tidak. Kemudian untuk saya sendiri ya waktu itu karena suhunya alhamdulillah normal 36,5 atau 7, terus tekanan darahnya bagus waktu itu 121/80-an gitu. Jadi bagus, langsung masuk ke pertanyaan pertama, apakah ada kontak dengan orang yang sedang dalam pemeriksaan atau terkonfirm sedang dalam perawatan karena COVID-19 dan waktu 14 hari. Jawabannya sangat mudah, cuma jawab ya atau tidak. Tapi dalam hal ini kita memang harus dituntut kejujuran ya. Artinya ya kita jawab apa adanya aja, karena nanti kalau kita tidak jawab apa adanya mungkin akan timbul sesuatu yang efek samping, atau bisa jadi vaksinnya tidak bisa bekerja maksimal, atau ada hal yang lain yang efek sampingnya berat gitu. Kemudian pertanyaan kedua, jika pertanyaan nomor 1 ya, apakah mengalami gejala batuk, pilek, demam, sesak napas dalam 7 hari terakhir? Dan ini kita cek saja keadaan kita. Terus pertanyaan ketiga, apakah Anda pernah terkonfirm menderita COVID-19? Lanjutkan pertanyaan 4, apakah Anda sedang hamil? Checklist saja. Apakah Anda sedang menyusui? Terus ke-6, pertanyaan untuk vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua. Ini sebenarnya pertanyaan setelah divaksin ya, karena kita memang belum divaksin. Kalau setelah divaksin baru bisa kita menjawab yang ini. Bisa teman-teman baca sendiri ya, itu pertanyaan nomor 6. Kemudian dilanjut untuk pertanyaan ke-7, apakah Anda mengidap penyakit kronis seperti paru obstruktif kronis, asma, penyakit jantung, gangguan ginjal, penyakit hati atau liver yang sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali. Nah, ini kalau kita lihat ya, untuk pertanyaan nomor 7 itu memang ada klausul yang bersangkutan dengan kita, yaitu gangguan ginjal. Mungkin juga orang dengan gangguan ginjal itu jantungnya juga kena. Jadi
Di sini pasti kita jawab ya. Kalau seperti kita ya, sebagai komorbid itu kita jawab ya aja. Kita jawab ya. Cuma yang sedang dalam keadaan akut dan belum benar. Sebenarnya ini kan kalau menurut saya sendiri sih, menurut saya sendiri itu kemarin saya bilang ya karena saya ya pasien cuci darah, terus cuman saya itu kondisinya sudah stabil ya, artinya tensinya sudah stabil bagus, terus memang sudah rutin HD-nya lama, HD sudah lebih dari 10 tahun, jadi sangat stabil, menurut saya sangat stabil gitu. Jadi kalau kita jawab tidak pun mungkin tidak apa-apa ya, karena ini kan yang sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali. Kalau pasien HD yang sudah HD rutin lebih dari 5 tahun 4 tahun, lebih dari 5 tahun, kemudian kan kebanyakan sudah dalam posisi terkendali. Tapi ini nanti yang penting kita jawab ya aja untuk biar nanti dokternya ada pertimbangan. Terus yang selanjutnya, apakah Anda dalam penguatan TBC lebih dari 2 minggu? Nah, kita jawab aja. Apakah Anda menyandang dan sedang mendapat pengobatan penyakit kanker? Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, apakah Anda sedang mendapatkan pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi? Kita jawab sesuai dengan keadaan panjenengan semua. Apakah Anda memiliki riwayat penyakit epilepsi? Terus kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan ke-11, apakah Anda sedang mengidap penyakit autoimun sistemik? Apakah Anda penyandang penyakit diabetes mellitus, minum obat teratur, minum obat teratur? Yang ke-13, apakah Anda orang dengan HIV yang telah minum obat secara teratur? Terus yang ke-14, apakah Anda mendapat vaksinasi lain selain vaksin COVID-19 kurang dari 1 bulan terakhir? Ini diingat-ingat, mungkin kita pernah mendapatkan vaksin tetanus atau apa, ingat-ingat. Terus pertanyaan ke-15, pertanyaan ini tambahan bagi sasaran lansia lebih dari atau sama dengan 60 tahun. Ini untuk pasien yang lansia ya, lebih dari atau sama dengan 60 tahun. Mungkin juga ada teman-teman kita atau teman-teman kita yang komorbid, terganggu dengan penyakit penyerta dan umurnya lebih dari 60 tahun ya. Ini ada pertanyaan untuk 15 beberapa pertanyaan ya, 5 pertanyaan untuk 15 untuk khusus lansia. Apakah Anda mengalami kesulitan untuk naik tangga, 10 anak tangga? Kedua, apakah Anda sering merasa kelelahan? Apakah Anda memiliki paling sedikit 5 dari 1 penyakit seperti hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, penyakit ginjal? Ini juga. Apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100 sampai 200 meter? Terus yang kelima, apakah Anda mengalami penurunan berat badan yang bermakna dalam setahun terakhir? Ini untuk lansia, tapi tidak menutup kemungkinan memang ada lansia juga yang komorbid ya, seperti ya memang banyak teman-teman kita yang menjalani cuci darah, tapi beliau juga sudah lansia. Jadi
kita isi, kita jawab checklist saja ya tidaknya, kemudian kita serahkan kepada petugasnya. Sebenarnya data ini diisi dulu, jangan lupa untuk nama, umur, NIK. Yang penting adalah NIK-nya adalah NIK diri sendiri ya, jangan lupa membawa KTP yang jelas. Monggo rekan-rekan semua untuk membawa KTP asli ya, pokoknya difoto pun bisa, nggak harus dibawa kartunya, difoto lewat KTP bisa, yang penting nomor NIK-nya jelas. Jadi adalah format screening. Saya lihat dari beberapa daerah di sini memang untuk format screeningnya itu sama pertanyaannya, dari nomor 1 sampai nomor 15. Itu format screeningnya sama. Cuman untuk nanti kita lolos screening atau tidak itu memang tergantung dari hasil dari screening itu, artinya tergantung juga dari dokter, kebijakan dokter di situ. Jadi saya terangkan waktu itu karena saya sendiri yang saya alami yaitu suhu saya normal 36,7 derajat dan tensi saya waktu itu 120/80 per 85 lah nggak salah. Terus kategori normal juga lolos. Terus cuman ada catatan di bawah saya penderita penyakit ginjal. Tapi waktu itu kemudian saya ditanya oleh dokternya yang menjalani screening itu, yang melaksanakan screening itu, dokternya bilang memang tidak ada di sini yang menyatakan bahwa pasien cuci darah itu nggak boleh divaksin. Memang nggak ada. Kalau memang suhu normal, terus tensinya normal, terus dia memang sudah HD teratur, saya kira aman-aman saja gitu. Terus kemudian saya ditanya waktu itu, apakah pernah konsultasi dengan dokternya, artinya dokter saya di rumah sakit tempat cuci darah. Memang saya waktu itu sebelum menjalani suntik itu, beberapa hari sebelumnya saya pernah bertanya pada dokter. Waktu itu intinya, dok, saya itu mau menjalani suntik vaksin, apakah boleh? Waktu itu dokternya bilang bahwa ya intinya waktu itu yang saya tangkap dari dokter itu, yang saya pahami, dokter tidak menyuruh atau tidak melarang, tapi dia cuma ada kalau kondisinya bagus ya nggak apa-apa, artinya dokter menyerahkan pada pasiennya, kalau yakin monggo silakan. Kemudian saya juga sempat berkonsultasi juga dengan perawat di saya waktu itu, bahwa saya akan jalani suntik vaksin gimana itu. Ya nggak apa-apa, yang penting nanti sampaikan ke petugas screeningnya kalau saya sebagai pasien cuci darah di rutin. Oke, waktu itu kemudian saya jadi mantap ya, tambah mantap. Kemudian sampai di screening, kemudian saya ceritakan pada dokter yang melaksanakan screening waktu itu. Kemudian dokternya, oke mas, bismillah aja, kita yakin, mantap. Kemudian saya lolos di screening. Untuk screening itu kemudian saya dipersilakan untuk ke ruangan untuk suntik.
ruangan eksekusi ya, ruangan untuk suntik vaksinnya. Kemudian waktu itu saya masuk ruangan, settingannya di ruangan itu memang suntik di ruangan itu ya, suntiknya itu di lengan kiri posisinya. Terus waktu itu saya bilang, dok bisa lengan kanan enggak, karena lengan kiri saya ada sesuatu gitu. Terus dokternya bilang, oh ada apa, saya terangkan aja bahwa saya ini pasien cuci darah, terus lengan kiri saya ada akses apesannya, saya takut nanti ada kenapa gitu. Terus oh iya dah, lengan kiri kanan nggak apa-apa. Kemudian posisi kursinya kan diputar, suntiknya di lengan kanan. Kemudian ada dokter lagi, mungkin dokter senior di situ, bertanya, loh pasien cuci darah ya, sudah berapa tahun? Saya bilang ya sudah lama, lebih dari 10 tahun dok. Terus dokter itu bilang, tunggu sebentar mas, kita konsultasikan dulu sama dokter saya kurang jelas ya dokter mana gitu, mungkin ini dokter lebih senior gitu yang penanggung jawab. Jadi saya disuruh nunggu lagi, nggak jadi eksekusi waktu itu. Dan saya disuruh nunggu dulu, duduk. Mereka mungkin berkoordinasi dengan dokter yang lebih senior. Kemudian beberapa menit kemudian akhirnya ada kabar bahwa oke, bisa untuk penyuntikan. Alhamdulillah waktu itu langsung saya tambah semangat, akhirnya disuntik alhamdulillah. Dan ya seperti biasa suntiknya, kalau menurut saya sebagai pasien di darah mungkin sudah akrab dengan suntikan suntikan hormon eritropoietin ya, kayak sebut saja mereknya aja, kayak Mako, Epidian dan lain-lain, itu mirip seperti itu, cuma sedikit. Terus kemeng-kemengnya itu mirip banget. Kemudian setelah itu suntik. Terus setelah suntik itu kita disuruh nunggu 30 menit. Jadi kita disuntik jam berapa itu dicatat nanti di speaker di tangan kita. Misalkan jam 13.00, nanti jam 13.30 kita disuruh cek lagi di situ, di ruangan screening lagi. Jadi untuk mengetahui efek samping sesaat setelah penyuntikan. Jadi setelah penyuntikan itu nanti kita duduk dulu di daerah itu, 30 menit kemudian kita datang lagi untuk cek tensi. Yang jelas itu cek tensi atau cek nanti ditanya apakah pusing atau efek-efek ringan, mual atau pusing atau lemes, keringat dingin atau apa. Terus akhirnya cek tensi lagi. Nanti kebetulan waktu itu saya nggak ada efek ya, belum ada efek. Terus belum terasa gitu maksudnya. Terus ketika itu tensinya malah bagus, 110/70 waktu itu kayaknya. Jadi malah semakin bagus. Dan alhamdulillah sudah dapat kartu vaksin tahap pertama ya. Maksudnya tahap pertama itu kan harus ada 2 kali penyuntikan. Ini yang penyuntikan yang pertama. Jadi nanti setelah 14 hari dari penyuntikan pertama, kita dijadwalkan lagi di kartu tersebut, sudah ada tanggalnya untuk datang lagi menjalani penyuntikan yang kedua. Begitu. Kira-kira mungkin agak teman-teman yang lihat video ini agak bingung, nanti silakan untuk bertanya di komentar. Tapi kurang lebihnya begitu. Untuk proses screening itu pertanyaannya saya lihat dari beberapa daerah lain mirip. Cuman kita jawab sejujurnya. Nanti
yang menyatakan kita layak untuk divaksin saat itu adalah dokternya, karena ada keputusan bahwa memang ada yang lolos langsung vaksin, ada yang disuruh nunggu dulu, nunggu perbaikan, misalkan tensinya, suhunya atau tensinya over, itu suruh nunggu 30 menit, nanti datang lagi periksa lagi. Terus ada yang memang ada gejala-gejala seperti atau sudah kontak dengan pasien COVID, dia akan suruh menunggu dulu beberapa bulan atau beberapa hari, atau untuk alasan yang lain yang harus dirujuk dulu sebelum menjalani suntik. Jadi nanti kita serahkan, ibaratnya kita itu di assessment ya, kita jawab jujurnya, nanti dokter yang menentukan bahwa kita itu layak disuntik saat itu atau tidak. Begitu teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan monggo nanti tanya di kolom komentar, ada yang kurang jelas. Kalau saya bisa jawab maka akan saya jawab, kalau tidak mungkin nanti saya akan tanyakan pada teman-teman yang lain yang lebih tahu. Oke, nanti video selanjutnya akan saya sampaikan mungkin efek yang saya rasakan ya, karena setelah penyuntikan itu diobservasi selama 3 kali 24 jam. Pada saat video ini kan baru hari kedua ini yang saya rasakan ya, belum ada efek yang berarti sih. Cuma saya nggak tahu ini efek dari suntikan atau efek biasanya sebagai pasien cuci darah, kan sudah biasa efeknya kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.